Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Untuk jangka pendeknya kita perlu tetap mempertahankan dari para pelaku-pelaku usaha yang ada di Indonesia sekarang, ya, memberikan keyakinan pada mereka atau memberikan kembali insentif-insentif kepada mereka untuk tidak mengurangi minat mereka untuk melakukan investasi, untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Ya, kita harus juga tetap terbuka, ya, bahkan sangat terbuka untuk masuknya secara langsung modal asing atau investor-investor dari luar. Dengan sumber daya dalam negeri jelas tidak mungkin. Jangan terlalu banyak mengharapkan pada kemampuan Pertamina, karena Pertamina mempunyai keterbatasan yang sangat juga signifikan. Ya, lihat saja Pertamina tahun lalu untungnya hanya 700-750 juta dolar, dan ini adalah hanya 30% dari keuntungan yang mereka peroleh di tahun 2019. Dan Pertamina punya kewajiban yang luar biasa, ya, baik di sektor hilir maupun di sektor hulu. Jadi kita nggak bisa mengharapkan dari Pertamina untuk mengambil peran yang besar dalam arti meningkatkan kegiatan produksi maupun eksplorasi migas. Jadi yang harus kita ciptakanlah investasinya. Coba ciptakanlah misalnya insentif fiskal yang lebih baik. Cobalah ciptakan misalnya masalah-masalah insentif perpajakan yang lain, dan coba selesaikanlah masalah cost recovery misalnya. Cost recovery ini banyak mengalami penekanan agar dikurangi efisien ya. Perusahaan-perusahaan yang investasi di sini yang punya keterbatasan ya, nggak bisa misalnya sekarang diribut-ributin hanya masalah perjalanan dinas, masalah lain ya, harus dikurangi. Itu nggak bisa, Mas, itu memberikan disinsentif orang mau melakukan investasi migas di Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan ini janganlah terlalu ditekan-tekan. Kita juga mengandalkan blok cepu ya, cepu memang menjadi andalan kita utama. Cuman jangan lupa, cepu itu memang dikelola satu perusahaan besar, yaitu joint venture antara Pertamina dan ExxonMobil. Dan ExxonMobil mengambil peran yang sangat besar ya sebagai lead-nya di situ untuk menyediakan dana-dana investasinya dan juga untuk menyediakan teknologinya. Sekarang investasi ExxonMobil pun sedang melakukan konsolidasi besar-besaran. Bahkan mereka siap untuk melepaskan aset-aset di luar yang dinilai kurang memberikan dampak kepada kemampuan produksi mereka. Ya, mereka bahkan banyak isu-isu di luar yang tadinya menyatakan bahwa ExxonMobil kemungkinan akan menjual asetnya yang di Indonesia. Meskipun begitu dikonfirmasi, mereka bilang tidak. Tapi isu ini timbul tenggelam terus ya. Jadi kita mempertanyakan ini kebenarannya sejauhnya di mana ya. Dan inilah yang terjadi. Sedangkan perusahaan-perusahaan migas lain sudah hengkang dari Indonesia. Total, Chevron, bahkan Conoco juga. Jadi perusahaan-perusahaan yang utama itu sudah keluar atau bahkan siap untuk keluar dari Indonesia. Ini harus kita perhatikan. Ya, kita harus bisa mempertahankan mereka untuk mau tetap di Indonesia, khususnya untuk ExxonMobil. Ya, kita lihat saja Shell di Abadi Masela. Shell sudah siap-siap untuk narik diri, bahkan sudah menawarkan porsinya di Abadi Masela. Ya, sedangkan saya berpendapat tanpa Shell, Abadi Masela akan menghadapi hambatan yang luar biasa.